Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Nursadi dari Prodi di Manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Definisi: manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Tujuan MSDM: tujuan organisasional memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. 2. Tujuan fungsional: menjadi kontribusi Departemen SDM dalam tingkat-tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, organisasi kemasyarakatan bersikap etis dan bertanggung jawab sosial. Kebutuhan-kebutuhan tantangan masyarakat terhadap dan sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Tujuan personal: membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal: para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. 1. Penyediaan staf. Penyediaan staf atau staffing merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalani pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Untuk mencapai tujuan organisasi, penyediaan staf mencakupi: pertama, analisis jabatan, perencanaan SDM, perekrutan dan seleksi. Yang kedua, pengembangan SDM. Pengembangan SDM atau Human Resource Development atau HRD adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Kompensasi. Yang ketiga, kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang meliputi kompensasi finansial langsung, bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain-lain. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung atau bisa juga tunjangan. Semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Kompensasi non finansial: kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. 4. Keselamatan dan kesehatan. Keselamatan adalah terlindungnya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua, aspek kehidupan di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Yang kelima, hubungan karyawan dan perburuhan. Suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengan
itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Aktivitas SDM yang terkait perundingan kolektif seringkali disebut sebagai industrial. Kesaling terhubungan fungsi-fungsi MSDM. Seluruh bidang fungsional MSDM saling terhubung erat. Keputusan-keputusan di suatu bidang akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Beberapa contoh, mereka merekrut calon-calon berkualitas terbaik hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata ataupun apa, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.